bisa di-download di bit.ly training_ma. Oh ya, teman-teman, di sini ada yang ditanyakan sebelum kita praktek. Nah, materinya hari ini itu ada di poin 7 ini ya, pengantar scraping web. Nah, teman-teman bisa nge-download dari sini. Ini berarti kita bukanya, oh iya, izin ngomong ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, nama saya Sylvia. Ya. Yang pengantar 7 ini berarti kita buka pengantar scraping _web ini, IPN yang formatnya IPNYB, kita buka di Google Colab ya? Iya, benar. Kita buka melalui Google Colabs. Ini bisa juga dibuka pakai ini ya, Jupyter Lab? Iya, itu bisa dibuka melalui Jupyter Notebook. Cuman kalau untuk menghindari error yang berbeda-beda, saya kalau Python biasanya kan dia punya environment yang berbeda-beda. Iya, betul. Untuk menghindari hal tersebut, kita kayak seragam memakai Google Colabs. Setelah kita download, silakan diekstrak materinya. Nah, setelah itu silakan buka Google Colabs-nya. Mungkin kita kalau ingin mengupload file kita ke drive itu bisa. Kita buka drive kita, kemudian diupload file yang sudah kita download tadi. Nah, ini kita bisa memakai dua cara ya. Kita buka langsung melalui Google Colabs, itu bisa. Dan kita juga bisa membukanya melalui Drive. Oh ya, teman-teman yang baru bergabung, kalian jangan khawatir, kita bareng-bareng praktek kok. Kita mau mulai bareng-bareng untuk mempraktekkan gimana cara web scraping menggunakan Google Colabs. Nah, setelah file yang sudah bagikan tadi, training tadi diupload di Drive. Nah, silakan nanti ketika kita membuka Google Colabs kita, kemudian dibuka bagian Google Drive, di sini akan muncul file yang sudah kita upload tadi, file-file yang sudah kita upload tadi. Nah, di sini ada pengantar scraping web. Nah, ini dibuka. Nah, ini adalah materi Google Colabs yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi di sini kita akan membahas mengenai 4 hal ya. Jadi kita akan membahas mengenai mengambil data dari Pandas langsung, library Pandas, kemudian mengambil web scraping dengan menggunakan Beautiful Soup. Terus nanti kita akan mendownload data-data yang ada di Kemenq. Kemudian kita juga ingin mempraktekkan gimana cara scraping dengan menggunakan Selenium. Nah, sebelum itu, teman-teman semua harus menginstal library-library yang yang diperlukan ketika kita membuat web scraping. Nah, di sini nanti cloud computingnya Google ini atau Google Colabs-nya ini dia akan install
Jadi setiap kali kita membuka itu kalau nggak salah ada jam tertentu sampai jam tertentu. Kalau kita masih memakai, kita nggak perlu install ulang. Nah, tapi kalau kita ingin udah mencapai jam tertentu, nanti kita harus install bagian PDF ini untuk membuka file yang sifatnya itu PDF. Nanti kita mempraktekkan itu. Nah, yang kedua ini gimana caranya mengkoneksikan Google Colapse dengan Google Drive yang kita miliki. Nah, ini komennya. Jadi di sini nanti akan muncul notifikasi authorization code. Nah, untuk mencapai authorization code, untuk mendapatkan authorization code, teman-teman harus membuka link yang tersedia di sini. Mas Surman, Ya. aku bisa share screen itu deh, Mas. Oh, boleh. Mungkin masih bisa share screen. Maksudnya lagi di page apa? Lagi di... Oke, aku stop untuk share screen. Silakan share screen coba. Loh, maksudnya bukan aku yang share screen. Maksudnya Mas Norman pas lagi ngejelasin gitu, setahu aku bisa sambil present terus sambil Udah lagi ya present kok dia. Go through screen-nya gitu. Ya, liatin screen-nya maksudnya. Nah, di sini tadi ketika kita membuka link yang sudah kita buka authorize-nya, di sini milih mungkin salah satu akun Gmail kita yang kita miliki. Kemudian saya memilihnya sekolah startup ya. Screen. Sudah, woi. Ya, kelihatan. Belum. Oke, berarti tunggu dulu. Di gua belum muncul. Sudah kok. Yang lain udah belum? Jawab di chat deh, udah belum? Yang lain sudah pada kelihatan belum? Yang lain dijawab di chat udah pada keluar belum. Nah, kan belum banyak man. Aduh, belum ya. Belum. Belum. Oke, sabar. Ini sudah? Belum. Masih belum, man. Oh, udah. Belum. Mana tadi? Oke, aku ulangi lagi ya. Ya, ini sabar dulu. Ini lagi proses. Mungkin gara-gara internetnya kurang bagus ini. Udah kelihatan belum? Belum. Belum, man. Apa aku aja yang share screen, man? Benar. Kenapa ini ya? Coba aku aja yang share screen ya, man. Oke, boleh. Atau ini deh, jendela tab aja deh. Sorry, aku aja yang share. Kalau ini kelihatan nggak? Oke. Belum juga. Oke. Bentar ya. Mungkin videonya aku matikan aja kali ya.
Ini kan, Man? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, pakai punya aku aja, Man. Mau. Tadi punya Rohman nggak kelihatan gitu? Oh ya Mbak, izin tanya Mbak. Tanya ke aku. Iya, ini kan tadi Mas Rohman nge-record. Nanti kalau Mbak yang tampilin screen itu, apa masih ter-record sama Mas Rohmannya? Harusnya sih ya, karena yang di-record meetingnya kan. Oh iya, boleh. Ayo, Man, ini aku Sylvie yang di BOE, Man. Siapa tahu Rohman lupa. Suaranya Rohman masih mute kayaknya deh. Oke, sorry. Coba ke bawah. Nah, di sini adalah library yang diperlukan ketika web scraping. Nah, itu teman-teman harus nge-install semua. Coba dijalankan di bagian play itu. Nah, kita lanjut ke yang bagian gimana caranya mengkoneksikan Drive dengan Google Colabs yang kita miliki. Jadi di baris kedua itu yang bagian from.google Colabs import Drive itu mengkoneksikan antara Drive yang kita miliki dengan Google Colabs kita. Ketika account kita klik, di sini akan muncul tadi udah ya. Nah, di sini akan muncul link dan juga authorization code. Linknya coba dibuka, Mbak, yang HTTPS. Nah, di sini akan muncul perizinan. Jadi milih salah satu akun Drive kita yang kita miliki. Nah, ke bawah, hello. Nah, setelah itu akan muncul kode perizinannya. Itu di-copy, kemudian ditaruhkan ke dalam ini, authorization code. Kemudian di-enter. Setelah itu, jika kita ingin melihat apakah sudah terkoneksi atau belum, coba teman-teman semua klik bagian pojokan kanan yang gambarnya itu folder. Gimana ya? Yang ini loh, yang table of content. Pojokan kanan, table of content. Nah, di bawahnya itu ada gambar folder itu. Nah, itu diklik. Nah, kemudian di situ akan terlihat drive kita. Ketika dibuka, buka. Nah, itu adalah file-file yang ada kita miliki, drive yang kita miliki. Udah? Berarti Google Drive gue kelihatan ya nanti, Man? Iya. Mati. Itu akan langsung terkoneksi ke situ. Ketika kita mengambil data dari sebuah website, terus kita ingin save ke folder kita yang kita miliki, data yang kita miliki akan langsung masuk ke dalam folder tersebut. Masukin sini aja ya, Man, ya?
Di drag aja, Mbak. Drive aja. Kayaknya punya aku udah bisa, Mbak. Udah bisa. Mau pakai punya Rohman. Ya, Oke, aku berhenti ya. ya. Oke, terima kasih pada Mbak Dinda. Sebentar. Sudah di close, Mbak? Halo? Belum keluar, Man. Oh, belum. Oke. Di sini saya akan mencoba lagi. Keluar nggak? Keluar. Terus exit lagi sekarang. Kalau ini? Masih belum juga. Mau share screen punya aku lagi aja gak? Oh, sebentar. Kalau ini udah keluar? Belum. Oke, mohon maaf, ini ada kesalahan teknis di share screen-nya. Kenapa nggak jalan ya? Coba aku share screen ya, Man. Ah, ini gimana? Muncul. Ada. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini kita sampai ke sini ya. Nah, folder yang kita miliki yang ada di drive itu ada di sini. Nah, coba teman-teman periksa folder apa yang tadi yang sudah kita upload. Nah, ini akan dijadikan sebagai change directory dari pemrosesan hari ini. Jadi, gimana caranya change directory-nya folder yang kita miliki itu terfokus di folder itu. Kita copy patch-nya aja di sini, copy patch. Kemudian kita taruh di bagian CD ini. Nah, kemudian dijalankan. Sini change directory-nya akan ada di folder pengantar scripting web ini. Nah, kemudian ini ada web dari main LHK tentang sampah. Kita ingin mengambil data-data yang ada di web ini. Gimana caranya? Ini scraping yang sangat mudah ya. Itu dengan memakai Pandas. Jadi Pandas itu ternyata ada salah satu tools itu read HTML. Nah, ketika ini kan ada 13 ya. Ada 13 page. Coba di akhir. Nah, di sini ada 13 page. Nah, makanya kita loopingkan pembukaan HTML-nya ini sampai ke 13 page. Jadi 0 sampai 13. Jadi kalau teman-teman di sini kalau diganti angka, misal saya membuka angka 9. Di sini akan muncul angka 8 dan seterusnya. Nah, ketika kita run di sini dia akan membuka data yang ada di web tersebut. Nah, kemudian kalau misal hasil dari datanya itu kita ingin menyimpannya dalam bentuk CSV. Gimana caranya? Ini final.df, ini to CSV ya. Ini sebelumnya digabung dulu DF-nya, data frame-nya.
data frame-nya digabung dulu dengan komen ini, kemudian ini akan otomatis dia akan membuka satu persatu. Dan ketika kita running final df sama dengan pd ini, di sini akan muncul satu file hasil dari scraping kita dari web tadi. Nah, ini adalah hasil dari web scraping menggunakan Pandas tadi. Nah, tapi dalam realitanya di website yang kita miliki ternyata itu nggak hanya data-data yang sifatnya tabel. Kayak misal nih, datanya yang miliknya mungkin GitHub atau dan lain-lain, itu ternyata bentuknya itu bukan tabel. Nah, gimana caranya? Ada salah satu library namanya Beautiful Soup. Di sini kita bisa memakai ini untuk mengambil data-data yang sifatnya webnya itu datanya bukan tabel. Nah, kita perlu akses, kita perlu library request untuk mengakses websitenya tersebut. Ketika responnya ini 200, ini ada outputnya ini 200, berarti kita mengakses di website tersebut berhasil. Nah, terus kemudian kita ingin melihat teks-teks yang ada di website tersebut. Jadi, kalau teman-teman di sini, ketika kita membuka websitenya ini, di bagian More Tools, kemudian Developer Tools, di sini akan memuat elemen-elemen yang ada di website ini. Jadi di sini ada body, ada head, ada div, ini ada heading, ini ibarat kayak semacam kalau teman-teman itu ngedit di Microsoft Word, kemudian di Microsoft Word itu ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Begitu juga dengan keberadaan yang ada di web. Di web pun juga demikian, ketika kita ingin membuat, ketika kita ingin melihat strukturnya web sebenarnya, itu dia didasari berbagai macam elemen dan heading. Nah, ini untuk melihat teksnya. Nah, jadi teman-teman, ketika ingin scraping sebuah web, teman-teman harus cek dulu. Di web itu ada nggak batasannya? Nah, dengan cara teman-teman ketik setelah websitenya itu, alamatnya itu /robots.txt. Di sini akan muncul informasi apa saja elemen-elemen yang tidak boleh diambil dan apa saja elemen-elemen yang boleh diambil. Nah, itu harus diperhatikan sebelum kita ketika kita scraping, karena itu kita aplikasi scraping yang kita buat nanti akan bergantung sama kondisi yang ada di web teman-teman web scraping itu yang ingin scrap. Nah, terus kita ingin melihat kontennya. Ya, di sini bukan shop. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, sebenarnya kita bisa melihat langsung di sini di bagian webnya. Jadi web yang kita scraping itu kita bisa lihat dari sini langsung. Kemudian ke bawah lagi, ini tadi ya. Tadi ada HTML, dari HTML ini terdiri dari beberapa body, kemudian dari body ini dibagi beberapa div. Nah, kemudian yang kedua ini tentang title-nya. Jadi di web yang kita miliki, ketika kita ingin mengambil title-nya saja, ya udah bagian web page-nya, ini definisi web yang kita miliki, kemudian kita ambil bagian title-nya. Lalu ini text, kemudian ini body. Nah, kita langsung ke ini ID, kelas sama href. Ini sangat penting soalnya ini adalah biasanya kalau di satu web itu dia setiap web ya, web itu pasti ada ID yang unik di situ. Nah, ID yang unik itu akan terdiri dari beberapa kelas dan href. Href itu biasa
biasanya termuat URL link elemen yang kita miliki. Nah, kita langsung praktekkan saja. Kita ingin mengambil data dari Kemenkeu. Jadi, ternyata Kemenkeu ini memiliki sumber data tentang APBN misal ini. Kita ingin mendownload semua file-file APBN ini dan kita pindahkan ke drive kita. Gimana caranya? Nah, awalnya kita request dulu halamannya, kemudian kita gunakan Beautiful Shop-nya, kita ambil yang bagian XML, kemudian setelah itu ambil bagian link download dari setiap file. Nah, makanya di sini kita ambil bagian href. Ketika Beautiful Shop-nya ini kita ambil find all, nah di sini akan mengambil semua link-link yang ada di website tersebut. Nah, tapi di sini saya ingin mengambil file-file yang bentuknya itu XLS, bentuknya Excel. Jadi makanya di sini kita mengambilnya secara compiler. Oke, ini compile. Nah, setelah itu kita mendownload. Downloadnya ini melalui looping dari setiap page di download. Nah, ketika kita jalankan, di sini akan muncul file-file downloadan yang ada di sini. Jadi teman-teman di sini bisa menggantikan mungkin ya website lain. Kita kopas aja, taruh di sini, kemudian kita ganti file yang kita mau download itu bentuknya apa. Nah, kita ganti di sini. Misal PDF, ganti aja PDF. Nah, hasil dari downloadan di sini akan muncul ke folder yang sudah kita tentukan change directory-nya tadi. Di sini di folder pengantar web, scraping web. Dia secara otomatis memindahkan data yang dari web ini, Kemenkeu, ke dalam drive yang kita miliki. Ini karena filenya itu banyak, ini agak lama. Ya, saya skip aja. Di sini sudah ada ya file-file yang sudah terdownload. Oke, sekarang kita lanjut. Gimana caranya kita mengambil data dari mungkin ini ya, ada contoh web yang webnya itu long, bentuknya itu long. Jadi ketika kita nge-scroll ke bawah itu nggak kelar-kelar gitu. Atau biasa disebut dengan definite web. Man, mau tanya boleh gak, Man? Ya, boleh, silakan. Jadi yang di pengantar scraping ini, sebenarnya aku masih patch yang atas sih. Tadi yang abis, apa ya, kan udah library yang diperlukan, udah terus from Google import drive segala macam. Itu kan masuk authorization code, itu juga udah. Nah, terus kan nanti bakal muncul tuh drive pelatihan scraping. Pelatihan underscore scraping kan. Ya. Nah, itu ketika di-run, itu di tempatku tulisannya error. Itu kenapa ya, Man? Yang bagian ini? Atau yang bagian CD-nya ini? CD nih, kan bawahnya tuh ada tuh. Yang change directory-nya ya? Nah, iya. Jadi Mbak harus membuat folder yang ada di drive sesuai sama ini. Kalau folder yang saya ambil kan ini, di pengantar web scraping. Nah, foldernya yang kita ambil ini, misal saya ingin membuat folder baru gitu ya. New folder gitu. Misal latihan gitu ya. Latihan. Nah, folder ini kita ambil page-nya. Ini copy page. Kemudian kita taruh ke CD-nya ini. Ada yang masuk lagi, Man? Gimana? Ada yang masuk lagi? Udah, ada nggak? Udah ya? Nah, di sini dia akan langsung change directory-nya berubah ke folder latihan. Oke, seperti itu.
Bisa nggak? Di punya aku kan udah. Hmm. Terus tulisannya responnya error no such file or directory content. Biasanya itu mungkin karena dia foldernya namanya beda. Yang banyak langsung ngopi dari patch-nya kan, dari folder patch-nya kayak yang saya lakukan kan. Harusnya bisa ketika kita mengubah change directory-nya. Oke, terima kasih Rohman. Oke, kalau bermasalah mungkin nanti diganti change directory-nya bagian ini sampel data. Ini di copy aja. Bikin folder baru gitu ya? Iya. Terus kayak oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, scraping yang tadi kita udah menggunakan Pandas untuk mengambil tabel, kemudian kita menggunakan Beautiful Soup untuk mengambil berbagai konten yang ada di web. Jadi kalau Beautiful Soup itu kayak ibarat kita mengambil data overall yang ada di website. Jadi dia ya apa ya kayak ibarat soup lah. Dia ada banyak campuran yang di situ. Perlu cleaning, perlu dibersihkan. Jadi skill cleaning itu teman-teman harus dilatih ketika mengambil data melalui Beautiful Soup. Nah, kemudian kita ingin mengambil data dengan bantuan bot. Bot yang kita gunakan adalah Selenium. Nah, di sini ini adalah website yang kita ambil. Ketika kita scroll ke bawah, dia akan nggak ada batasnya gitu loh. Dia akan muncul terus. Nah, ini terakhir di sini ya. Nah, web-web yang sifatnya seperti ini, kita perlu namanya bot. Karena kalau kita menggunakan web scraping, ya udah yang muncul hanya bagian yang terlihat saja, di sini saja. Yang bagian yang nggak terlihat ketika di scroll, itu nggak akan muncul di yang kita pakai. Nah, ini untuk install bot. Silakan teman-teman bisa run ini bagian pip install Selenium sampai ke bawah. Oh ya, teman-teman jangan khawatir nggak bisa coding. Jadi gini, saya pun juga sebenarnya nggak bisa coding. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi coding itu di internet sebenarnya sudah ada template-templatenya. Nah, giliran kita itu memahami logika dari coding itu. Jadi coding itu sebenarnya gimana cara membuat logika. Jadi kalaupun teman-teman di sini melihatnya komen kalau udah yang paham coding ini codingnya kok nggak efisien banget. Nah, nanti ada jalan lain gimana caranya mengambil data itu dengan efisien. Jadi banyak jalan menuju Roma. Jadi coding itu kayak bahasa lah. Bahasa itu ya kita bisa memakai yang paling efektif atau sederhana atau bahasa apapun gitu. Yang penting ada logiknya di situ. Nah, ini cara untuk install Selenium di Google Colabs. Nah, di sini sangat bermanfaat banget ya Selenium ini. Jadi Selenium ini tuh gak hanya dipakai untuk bot saja, bot untuk ngambil web scraping saja. Bahkan saya pernah menggunakan Selenium ini untuk membuka akun Instagram, kemudian saya memfollow akun-akun tertentu. Jadi saya membuat akun website, kemudian akun Instagram, kemudian akun Instagram itu dijadikan sebagai bot, kemudian nanti memfollow secara otomatis overall gitu. Dari follower orang tertentu. Nah, itu bisa dipakai melalui bot. Bahkan kalau teman-teman ingin mendalami Selenium ini sebenarnya bisa dipakai untuk membuat bot pada WhatsApp atau bot apapun lah yang sifatnya itu web aplikasi. Jadi ini gratis, botnya bisa kita optimalkan. Nah, tapi botnya ini kayak ibarat robot ya harus kita ajari. Maksudnya ya kita mau perintahkan apa sih si robot ini? Kita apakah login, apakah mengklik bagian ini atau membuat apapun. Pokoknya sesuai dengan logika yang kita pakai. Nah, di sini botnya ini saya bekali dengan fitur scrolling.
Karena tadi ya kita ingin mendownload bagian-bagian yang ada di sini. Data-data mungkin ya, ini namanya ARMY bergerak melawan COVID, terus namanya, kemudian jumlah orangnya, dan juga nominalnya. Nah, makanya kita perlu scrolling. Di sini adalah fungsi, salah satu fungsi yang dipakai pada driver. Ini buat kita itu namanya driver untuk nge-scroll web yang kita miliki. Nah, setelah itu ini juga di-import, jangan lupa. Kemudian botnya juga dibekali screen capture. Untuk kenapa kita perlu screen capture? Karena gini, ketika kita web scraping, ada kalanya web scrapingnya itu terjadi error. Misal nih, ada error di tengah jalan. Mungkin ya ada permintaan kayak Anda robot atau enggak gitu. Ada website seperti itu tuh. Nah, dicoba seperti itu. Nah, kalau kita nggak ngelihat kondisi webnya yang sebenarnya kayak gimana, ya kita nggak tahu bot itu sampai kemana menjelajahi webnya. Nah, makanya kita perlu bantuan screen capture untuk ngelihat aktivitas si bot itu untuk di mana, sampai mana gitu. Nah, setelah semuanya diinstal, kemudian kita buka drivernya, kemudian kita buka websitenya yang mau kita ambil datanya tadi. Nah, ini bot kita sudah menjelajahi di website ini. Gimana cara ngelihat keberadaan status bot kita? Ya udah di screen capture aja. Nah, di sini bot kita mencapai di di web seperti ini. Nah, kemudian kita mulai scrapingnya. Sebelum kita mulai scraping, kita nanti menginginkan datanya itu berbentuk CSV dan kita membuat data frame dari Pandas. Nah, cara membuatnya itu df sama dengan pd ini. Kemudian jangan lupa diimport timestamp. Nah, ini adalah perintah untuk looping. Oh ya, untuk memahami ini, jadi si bot itu ada berbagai macam ya, ada berbagai macam caranya ya. Ada yang ketika membuka sebuah link, dia melalui Xpatch, ada juga melalui CSS. Jadi kalau teman-teman ini kalau saya buka more tools di sini, developer tools, di sini akan muncul elemen-elemennya kan. Nah, ketika kita ingin menginginkan bagian elemen ini, ARMY bergerak melawan COVID. Nah, kita klik kanan, kemudian di sini copy. Nah, di sini ada pilihan. Kita bisa memilih copy paste dan juga memilih copy JS paste atau copy selector. Atau teman-teman juga bisa memakai salah satu ekstensi yang ada di Google Chrome, itu namanya page CSS selector. Kemudian ini juga bisa dipakai. Cuman menurutku ini cukup. Nah, kalau teman-teman memakai ini yang bagian page expect ini, nah ini tinggal diklik, kemudian ini nggak usah di close, ini di close aja, kemudian ini diklik, terus ini di klik yang bagian kita inginkan. Nah, di sini kalau kita pahami webnya ya, di sini ada pola. Jadi Iya, maaf ya, ini kayaknya Rahman lagi masalah nih. Orangnya ngilang. Sebentar. Kenapa sih Rahman? Sebentar ya. Ya Allah, si mana Rahman? Mau bicara. Oh ya, terima kasih ya.
Bentar ya. Enggak kayaknya. WA-nya masuk kok. Sebentar. Halo Man, kemana Man? Yuk. Ini aku join lagi. Oh ya, bentar ya. Apa lu? Oke, bentar ya. Bentar, orang akan join lagi. Ditunggu. Sorry. Tenang Mas, tenang, ditunggu. Saya nggak sadar kalau itu terputus. Aduh, tetep aja putus tuh. Aduh, ini internetnya ini parah ini. Ya udah cepetan. Ditungguin pesertanya. Ada aja. Aduh. Sian man. Ada. Oke, tunggu ya guys. Halo? Sambung? Sorry, Masuk, Om. ini mungkin internetnya ya, tiba-tiba putus sendiri. Aduh, internet aja nggak suka maluman. Aduh. Ini parah ini, harusnya makanya itu ya. Ini internetnya pakai internet HP, makanya kayak begitu. Ah, ini terlihat lagi nggak, teman-teman semua? Screen capture-nya terlihat lagi? Halo guys. Lihat. Ya, terlihat Mas. Lanjut Mas. Lanjut, gaspol. Oke, lanjut ya. Oke, tadi sampai mana ya? Aduh kan. Sampai Praktek CSS. membuat data frame nih. Gimana? Praktek CSS. Oh, oke. Ketika kita mau scraping data, kita harus memahami web yang kita scraping. Nah, cara untuk memahaminya tadi melalui More Tools tadi, Developer Tools, atau dengan aplikasi ekstensi yang ada di Google Chrome, itu namanya Xpage. Nah, karena ini layar saya itu kecil, jadi saya makainya yang ekstensi saja. Karena ini nambah-nambahin area. Ini saya close saja dan saya pakai ekstensi saja ya. Nah, di sini ketika ekstensinya ini bisa teman-teman download, namanya Xpage, cari di internet aja Xpage, Google Chrome extension. Nah, nanti akan itu diinstal dulu. Nah, ini ketika diklik bagian yang ingin kita ambil, di sini akan muncul Xpage-nya. Nah, kalau teman-teman nggak tadi sudah saya utarakan, di sini ada polanya itu dia ada angka seterusnya, 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, makanya kita ambil pola itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat looping sebuah komen. Halo guys. Ya, lagi mencerna Mas, pelan-pelan. Lanjut aja Mas, Lanjut. Saya khawatir kayak tadi. Enggak, aman. Aman ya? Aman. Oke, seperti itu, paham nggak? Jadi ini saya copy. Nah, kemudian ini saya kopaskan kepada name-nya. Ini saya define variabel namanya name. Nah, kemudian saya kopaskan di sini. Dan di sini tadi kan ada loopingnya ya. Ada looping, ada pengulangan di page-nya tadi ya. Di bagian mana ya? Di bagian satunya ini, di bagian 19-nya ini kan.
Nah, bagian 19-nya ini kita kasih angka persen sama D. Angka persen sama D ini adalah identity yang dipakai di Python untuk looping yang sifatnya itu range. Yang ini sifatnya itu langsung menuju ke value. Kalau ini kan sebenarnya dia ke value kan. Jadi ada kalanya looping itu nggak ke value. Kalau nggak ke value itu kita bisa bilang kalau ini X, kita masukkan ke dalam sini. Dan karena di sini adalah lebih ke value, lebih ke expect-nya, lebih expect di dalamnya. Nah, makanya kita pakai persen D. Nah, kalau kita jalankan, sebelumnya kita buat foldernya mau disimpan di mana. Nah, ini kita define semuanya, dan kita ambil bagian teksnya saja. Di sini jumlah donatur juga demikian, nominal juga demikian, fundraiser juga demikian. Diambil teksnya saja. Nah, setelah itu kita ingin membuat data frame-nya tadi, kita ekspor ke CSV. Ya udah, langsung aja Indonesia. Kita bikin CSV. Kemudian kita ingin menyimpan foldernya ini ke folder drive yang kita bikin tadi. Misal saya ingin menyimpannya di Expats di sini. Nah, kita langsung kopaskan bagian foldernya di sini. Nah, ketika kita run, di sini akan muncul mulai nge-scraping. Nah, dari sini ada teman-teman ada pertanyaan untuk scraping yang sifatnya webnya itu long. Ada nggak? Halo? Di sini akan otomatis dia akan ngedownload, mengambil data-data dari kitabisa.com tadi. Nah, ini tentang COVID juga. Ada pertanyaan di chat teman. Oh, ada. Bacain, Dan. Tanya dong, scraping-nya tadi ya, aku ngalamin index error, list index out of range. Di bagian Nggak tahu, cuma gitu doang bahasanya. Aku ngalamin index error, list index out of range. ini mungkin karena coba Bapak ini siapa ya? Pak Musin ya? Pak Musin Wicaksono. Lihat statusnya si drivernya lagi di mana. Caranya screen capture-nya tadi diaktifkan. Coba komen screen capture-nya tadi dilihat. Dia statusnya lagi di mana. Misal nih, punya saya kan statusnya dia lagi, wah ini gara-gara saya itu kita harus ngulang lagi di bagian ini seleniumnya. Ini ibarat itu dia ketika belum kelar kerjaannya terus di distract. Nah, makanya dia kayak ibarat marah gitu loh. Kalau di manusia tuh. Nah, ini scrolling, kemudian ini di screen capture-nya, dan coba screen capture-nya tadi posisinya lagi di mana dia. Jadi bot kita itu lagi ngapain? Nah, kita lihat. Nah, kalau ini kan lagi blank nih. Nah, coba saya buka driver.get. Nih. Nah, dia udah menjelajah. Nah, ketika kita buka lagi, Buka itu, Man. kita bisa. Ada yang mau masuk join ke linknya. Masih ada yang masuk. Belum ini. Ada yang masuk linknya. Ada yang tanyakan lagi? Yang lain? Ada yang masuk nggak? Ada yang masuk ke itu ke grup? Nggak ada. Nggak ada. Oh ya udah. Ada yang mau tanya lagi? Oh ya, ini baru pengantar ya teman-teman. Jadi mohon maaf juga ini tadi ada berbagai macam masalah kayak internet koneksinya kurang agak lola tadi sampai kita keluar masuk. Ini diupload di YouTube. Iya benar, nanti akan diupload di YouTube di channel Sekolah Tata dan juga channelnya Masalah Academy. Jangan lupa jangan lupa subscribe channel kita Sekolah Tata dan juga channel Masalah Academy. Ya, oke. Ingat subscribe gratis.
Oh ya, untuk masalah akademi di situ banyak sekali tutorial tentang tentang ekonomi Islam. Kalau di channel Sekolah Stata itu tutorial tentang aplikasi Stata. Jadi teman-teman bisa subscribe di sana. Ada pertanyaan lagi? Rohman, Oh iya Bu, aduh Bu Ruri. aku peserta lansia nih, jadi ketinggalan mulu. Iya, Kalau Bu. basic bahasa ininya, aku bisa belajar di mana ya, Man? Python ini ya Bu. Ngerti Sebenarnya- dikit-dikit sih, tapi Sebenarnya sekarang belajar di mana aja bisa Bu. Jadi belajar di YouTube pun juga banyak Bu. Oke. Tapi kalau pengalaman saya ya Bu, saya waktu kuliah dulu pas waktu ngambil kelasnya Ibu juga itu saya juga sit in sit in di FMIPA pernah saya. Terus saya juga ikut sit in di Fasilkom. Ini bersama-sama Mas Sony. Di sini Mas Sony juga ada kan ya? Nah, Mas Sony. Nah, di sini kita belajar meskipun saya background-nya itu ekonomi Islam ya. Nah, tapi saya suka tentang teknologi. Nah, akhirnya saya mencoba untuk sit in di fakultas lain. Terus nomor 2 boleh nanya ya, kalau Twitter itu kan bentuknya termasuk yang long form nggak? Oh ya, untuk Kayak- sosial media besok akan dibahas secara mendalam Bu, di besok. Oke. Thank you, Rohman. Jadi kalau sosial media itu ada metode scraping, ada metode streaming. Karena di sosial media itu ada ibarat kuncinya. Jadi API-nya itu ada yang di-share kayak Twitter itu dia di-share. Oke. Ya, oke deh, aku ikutin. Aduh, saya agak enak sama Bu Ruri nih. Ngopinya tuh. Makasih ya, Man. Ya sama-sama Bu. Maaf ya Bu. Santai. Pak Pusti. Lanjut, Man. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Kalau FB scraping nggak, Mas? FB bisa scraping nggak tuh? Nah, sebenarnya kalau scraping FB itu bisa, tapi kalau crawling itu nggak bisa. Kalaupun, ini ada triks ya, ada triks teman-teman ya. Jadi kalaupun webnya tadi itu tidak diperbolehkan untuk mengambil datanya, kita bisa menggunakan metode lain dengan screen capture tadi. Jadi screen capture-nya ini disimpan ke data kita, kemudian itu yang akan dianalisis. Maksudnya kita buat OCR-nya, maksudnya kita analisis, kita ambil datanya dari fotonya tadi, kita detect kalimat-kalimatnya dengan OCR. Ada itu. Mungkin nanti kalau ada waktu saya tunjukkan untuk gimana caranya OCR di Google Colabs. Jadi kita bisa memakai beberapa metode. Kalau misal dipaksakan, kita nggak bisa mengambil data yang sifatnya itu website yang sifatnya itu tidak memperbolehkan mengambil data itu. Kayak e-commerce itu banyak yang tidak memperbolehkan. Jadi dia nggak membolehkan mengambil data dari situ. Tapi kita bisa punya trik. Kita screen capture dulu, habis itu kita ambil datanya, kita melalui foto tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, saya terbuka diskusi, apalagi Kak Sylvia Dinda ini kan udah jam tayangnya udah banyak, jadi mungkin Kak Sylvia ini kalau ingin sharing juga bisa, terus juga ada banyak banget ini kakak tingkat, jadi yang mungkin data scientist, kami terbuka ya, jadi gini, masalah akademi itu terbuka ketika ingin sharing dalam rangka untuk ini ya menanggulangi COVID-19 ini. Kita membuka untuk ketika teman-teman ingin sharing, ingin menularkan ilmunya, sekaligus mengajak orang-orang untuk berdonasi, kita terbuka. Jadi apapun materinya. Nanti kita the next akan ada materi apa, Den? Fikih muamalah juga ya? Fikih muamalah ada, nanti terkait dengan bisnis ada cara buat blog gratisan tapi menghasilkan gitu. Dan nanti ada materi-materi lain lah, ada terkait dengan bisnis, investasi dan penelitian gitu. Nggak jauh-jauh lah gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman semua sebelum kita akhiri atau ya ada
Sudah cukup? Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah masing-masing. Kemudian nanti kalau ada permasalahan error atau apa bisa tanyakan melalui saya atau teman saya. Sudah pusing, Man. Aduh, luar biasa emang. Saya butuh ke 24 jam buat mencerna semua. Oke. Ya, emang luar biasa ya. Otak Rahman emang susah untuk dicerna. Aduh, maaf ya teman-teman ya. Luar biasa. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan teman-teman semua? Kita juga nanti bisa diskusi di grup sih sebenarnya, di grup WhatsApp. Iya, di grup masih ada. Kalau masih ada teman-teman yang masih mau join, temennya silakan ya di. Oke, basic sampaikan. Skeleton. Iya, Bu. Iya, Bu. Teman-teman kalau juga mau request materi, silakan juga ya. Request materi Iya, apa selanjutnya. Jadi biar kita juga ngasih materi sesuai keinginan pasar lah. Iya, boleh. Benar banget. Basic Python. Oke, ditampung ya. Basic Python. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Udah setengah. Saya punya waktu sampai jam 12 sih sebenarnya. Jadi masih ada waktu, tapi kalau memang udah cukup ya kita akhiri. Kita lanjut besok Minggu jam 10. Kalau teman-teman pingin yang OCR tadi, ini saya perlihatkan komennya. Saya pernah menganalisis, mengambil itu apa namanya teksnya juga. Ini mungkin saya tunjukin aja. OCR-nya nanti saya share deh. Kalau dimungkinkan, kalau di waktu ini nggak cukup. Template Ya, gimana Mas kalau template codingnya itu bisa cari di mana? Di mana-mana ada, Indra. Jadi kalau saya merekomendasikan ketika kita ingin belajar coding, itu jangan belajar coding gini, jangan belajar coding apa ya, kayak semacam semuanya dipelajari gitu, jangan. Soalnya coding itu banyak banget bahasanya, kayak ibarat bahasa lah. Bahasa itu ada bahasa Jawa, ada bahasa apa namanya, bahasa Indonesia, terus ada bahasa apapun lah. Itu jangan dipelajari semua. Nah, kita pelajari sesuai kebutuhan kita. Nah, kayak misalnya, kebutuhan saya pengen mendownload, membuat scraping dari sebuah web, ngambil data dari sebuah web. Ya udah, berarti bagian codingnya itu saja yang saya pelajari. Jadi kayak misal loopingnya gimana, terus cara mendefine-nya gimana, terus cara membuat list-nya itu kayak gimana, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari tutorialnya itu, rekomendasi ya, itu di Medium itu banyak orang yang membuat tutorial teks, di situ ada penjelasannya semuanya, dan juga bisa belajar lewat mungkin try and error. Jadi teman-teman coba, kemudian kalau misal di situ ada permasalahan atau error, nah teman-teman bisa cari di errornya ini. Kalau ngeh di sini, misalnya saya membuat error di sini, di sini nanti akan, kok nggak error ya? Saya buat error ya. Nah, di sini akan ada rekomendasi untuk mencari di Stack Overflow. Jadi teman-teman bisa langsung mencari errornya itu tuh sebenarnya sudah dialami oleh orang lain dan penyelesaiannya udah ada gitu. Nah, teman-teman tinggal buka aja di situ dan di-solve permasalahannya. Jadi seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, meskipun teman-teman ada yang puasa, meskipun ini berpusing ria, tapi tetap semangat, dan terima kasih semuanya sudah ikut join, sudah mau berdonasi, dan saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Rahman atas pemaparannya.
Makasih banyak buat teman-teman semua atas partisipasinya. Luar Makasih, biasa. Mas. Iya, sama-sama. Makasih. Sama-sama, sama-sama. Saya wakilin semuanya sama-sama. Ya, kita masih ada beberapa pelatihan berikutnya yang nanti akan disajikan juga. Di grup juga nanti akan disampaikan linknya, gitu ya. Untuk Big Data sendiri nanti ada 2 pertemuan lagi ya, Mas Yaman ya? Tuh. 3 pertemuan. Oh, 3 lagi ya? Iya. Oke. Jadi besok, terus minggu depan lagi 2. Oke, minggu besok atau minggu depan lagi. Nah, for your information bahwa untuk minggu depan, selain ada big data, itu juga ada training fikih muamalah. Tuh. Jadi buat teman-teman yang masih mempertanyakan kebolehan transaksi, halal haram dan sebagainya, nanti ada trainingnya gitu. Besok Sabtu jam 10 pagi. Nah, kalau untuk hari Minggu nanti juga ada training terkait dengan bagaimana teman-teman membuat blognya gratisan tapi menghasilkan gitu. Jadi buat ya hitung-hitung mengisi masa karantina gitu ya, masa karantina teman-teman buat blog yang suka nulis nanti dari situ bisa menghasilkan uang insyaallah. Nah, training juga akan diadakan hari Minggu jam 10 pagi gitu. Jadi saya ada big data juga ada training yang lain. Nanti untuk poster dan link untuk join akan disebar nanti ya, mungkin hari Minggu atau Senin gitu ya. Oke, ada pertanyaan masalah akademi itu apa? Masalah akademi itu adalah sebuah platform edukasi ekonomi Islam dan bisnis Islam gitu ya. Ya, intinya kita sama edukasi ekonomi dan bisnis, cuman kita tetap pakai value-value Islam gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan untuk follow aja akun IG-nya ya @masalahakademi. Dan jangan lupa untuk follow akun Skolastata @skolastata di Instagram. Oke, jangan lupa lagi untuk subscribe YouTube-nya Masalah Akademi sama Skolastata. Udah itu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan, lagi-lagi kalau ada pertanyaan silakan untuk share pertanyaan tersebut di grup. Oke, baik kita diskusi di grup. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Itu ada yang saat mereka bubar. Sudah selesai.